Aku Aifatian Kafradifa dengan NPM 104230004 bakal ngejelasin materi mengenai XBRL. Nah teman-teman, buat kalian yang baru denger nih kata XBRL itu sendiri atau pengen tahu nih lebih lanjut mengenai XBRL, boleh banget langsung disimak aja videonya. Nah, kalau misalnya XBRL itu sendiri merupakan kepanjangan dari Extensible Business Reporting Language. Kalau misalnya dari segi pengertian, merupakan sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan juga pertukaran informasi bisnis. Dimana XBRL ini tuh menyempurnakan proses dari persiapan, analisis, dan juga akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Adapun manfaat dari penggunaan XBRL itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kecepatan dan juga otomatisasi dari proses pengolahan data. Dan yang ketiga, dapat menunjang proses analisa dan juga kualitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, XBRL itu sendiri saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, asuransi, regulator sekuritas, data provider, dan juga perpajakan. Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBRL karena memberikan manfaat yang pertama untuk menyempurnakan proses pengumpulan data pelaporan emiten supaya lebih efisien, komprehensif, dan juga dapat diandalkan informasinya. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk-produk data yang ditawarkan kepada investor. Dan yang terakhir, memperkokoh keterbukaan serta keutuhan informasi pasar modal. Lalu selain itu, meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. Nah guys, XBRL sendiri diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan juga pengguna informasi keuangan. Misalnya seperti analis, investor dan regulator, serta menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. Nah teman-teman, adapun fun fact mengenai XBRL yaitu tidak mengubah informasi yang dilaporkan, yaitu hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Karena tujuan utama dari XBRL itu sendiri adalah bagaimana sebuah bisnis data dan juga data keuangan dapat dengan mudah dipertukarkan, dibandingkan dan juga digunakan tanpa adanya kendala bahasa serta standar akuntansi. Kedua, XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda atau yang disebut dengan tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan juga data tertentu yang spesifik. Terakhir, metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan juga memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan atau menginput ulang data. Nah teman-teman, dalam XBRL sendiri tuh ada yang namanya taksonomi, di mana taksonomi dalam XBRL adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL. Kamus ini adalah skema kategorisasi yang mendefinisikan tag khusus untuk setiap elemen data keuangan, contohnya laba bersih. Kemudian, yurisdiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Adapun berbagai macam organisasi termasuk regulator, industri tertentu, atau bahkan perusahaan itu memerlukan taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan bisnis. Sebuah taksonomi khusus juga dapat dirancang untuk mendukung pengumpulan data dan juga pelaporan internal dalam sebuah organisasi. Lalu, adapun laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL yaitu dinamakan dengan intents dokumen. Lalu, informasi yang terdapat dalam intents dokumen tersebut dapat digunakan secara interaktif, sebab data tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Adapun nih, validasi dalam XBRL, yang pertama yaitu validasi keberadaan atau existency validation, yaitu kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan, seperti misalnya aset lancar, aset tidak lancar, total aset, serta total ekuitas. Terus yang kedua, ada validasi asersi atau assertion validation,
yaitu validasi atau kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antar laporan dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam laporan arus kas. Nah teman-teman, sekian penjelasan yang aku dapat sampaikan mengenai XBRL. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.